Amma ba'du ayyuhal ikhwa usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, tak lupa pemangku hajat manakib sore hari ini, hari ke-13 bulan Ramadan, Kang Haji Yana, keluarga besar yang mudah-mudahan terus mudawamah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah-tambah yakin, ditambah bagus khidmatnya, sehingga menjadi kepastian wajabat karomatuhu. Para kesepuhan manakib dan khotaman yang sama hadir, para asatidz, para mubalik, bapak, ibu, ikhwan, akhwat, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Baginda Nabi yang bilang, Ramadan itu awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya berarti 10 hari pertama yang udah lewat itu rahmatun, itu rahmat dari Allah. Saking rahmatnya Allah, sayangnya Allah, maka di awal Ramadan biasanya masjid jadi sempit biasanya. Ya, karena saking sayangnya Allah gitu. Dino Quran pun dikebut tadarusnya masih sempat satu malam 1 juz. Terus kasih sayangnya Allah, yang gak biasa ke masjid juga alhamdulillah jadi ke masjid. Yang biasanya pelit ngadadak bager biasanya. 2-3 hari yang lalu kita pun masuk fase kedua, ausat. Ausat itu tengah-tengahnya 10 kedua adalah maghfiratun. Itu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di luar Ramadan gak ada ampunan? Ada. Di luar Ramadan juga ada rahmat Allah. Di luar Ramadan juga ada maghfirah dari Allah. Cuma bisa dibilang Ramadan ini big sale kalau di mall. Ini promo. Ini diskon gede-gedean. Bisa-bisa jadi up ya, lebih dari 70% mungkin. Kalau di kelurahan, di kecamatan, di negara ini pemutihan. Jadi semua boleh ikut. Yang kemarin sebelumnya nggak sempet, yang kemarin nggak nyempetin diri, yang kemarin merasa belum perlu, yang kemarin merasa belum penting, udah waktunya ada pemutihan mah ikutan semua. Tanpa kecuali. Di bulan Ramadan juga sama. Yang kemarin gak sempat menjemput rahmat Allah, yang kemarin gak sempat, gak merasa penting untuk mendapatkan rahmat Allah, yang gak sempat meraih maghfirah Allah, yang gak sempat mendatangi maghfirah Allah, maka di bulan Ramadan ini oleh Allah diobral semuanya. Buat kita yang sudah terbiasa, buat umat yang sudah terbiasa udah nggak aneh, udah nggak kejar-kejaran lagi. Semuanya berjalan seperti biasa saja. Kenapa? Karena yang aneh di bulan Ramadan cuma 2. Satu adalah puasa, kedua adalah tarawih. Sisanya sudah ada di bulan-bulan yang lain juga. Witir sudah ada sebelumnya juga. Makanya suka aneh kalau ada yang bilang, mana tarawih sabaraha? 11. Mana ada tarawih ganjil? Nggak ada tarawih ganjil. Yang ganjil pasti witir. Kurang mah 2 tilu, salah deui. Tetap yang ganjil cuma witir. Nggak ada yang ganjil lain selain witir. Dan ini sudah terbiasa dari dulu juga.
Makanya buat yang sudah terbiasa, yang dua hal ini istimewa. Puasa istimewa. Saking istimewanya sahurnya juga beda. Sebab kalau puasa sunat atau puasa riyadhah, sahurnya kayaknya nggak begitu indah. Biasa aja. Kalau sekarang mau sahur, mau buka begitu indah sampai bikin list daftar segala. Tanggal 1 opor, tanggal 2 rendang, tanggal 3 sotomi, terus sampai tanggal 30 itu mie Aceh, nggak taunya Indomie semua. Adanya di Indomie semua rasanya kan. Sampai direncanain, ayah besok sahur pakai apa ya? Atau sebalik, ayahnya yang nanya, mah besok sahur pakai apa? Yang sungguh kalau di hari biasa, Senin Kemis ataupun puasa sunat lain, saya rasa nggak ada yang sampai kayak gitu. Biasa-biasa aja. Saking istimewanya sekarang mie golosor jadi idola. Bihun, gorengan, asal ber-SK aja. Sambal kacang maksudnya. Baru istimewa. Dan saya yakin lagi kemarin sebelum Ramadan kayaknya nggak ngiler-ngiler acan ngeliat mie golosor. Sahur sekedarna, buka juga sekedarna. Oleh karena itu jelas Ramadan ini big sale-nya Allah. Yang mau ampunan dari Allah ini Ramadan. Yang kemarin nggak sempet, ini Ramadan sempetin. Ya. Walaupun nanti ketika orang sungguh-sungguh di Ramadan, apakah mereka setelah Ramadan akan kembali ke habitat asalnya, ke kelakuan asal, nanti ada warning lagi dari Allah dan Rasulnya. Jadi dengan harapan orang yang sungguh-sungguh di Ramadan bisa keterusan. Setelah Ramadan masih seperti itu. Di Ramadan senang ke masjid, mudah-mudahan beres Ramadan tetap senang ke masjid. Ya. Pokoknya serba DKM lah. Daek sama nakiban ya punya, daek sama masjid kan DKM semuanya juga. Daek sama majelis, buah dari Ramadan, baca Quran, padahal nggak harus khatam di bulan Ramadan dikebut. Sayang ngebutnya nggak pakai taktik, ngebutnya mah nggak pakai siasat, ngebutnya ngebut demo, langsung digas, tanjakan deh. Akhirnya begitu udah tengah-tengah atau ke akhir ngeden akhirnya. Ya terjadi malam pertama masih 1 juz, malam kedua 1 juz, seminggu masih 1 juz. Energi udah mulai terkuras. Berikutnya setengah juz. Naik 10 hari 1/4 juz. Kadituna sa'ain. Bahkan sekarang belum baca lagi kan. Sibuk bikin jus. Kenapa? Karena terlalu diforsir. Dan semua ini oleh guru mursyid ternyata sudah disiapkan. Begitu datang bulan Rajab, Nabi minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Minta berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Berkah tambah baik. Maka ditambah oleh guru Rajab salat sunat Rajab. Minta berkah Sya'ban, ditambah lagi yang baik, ditambah sholat sunat nisfu Sya'ban. Maka ketika datang taraweh udah bukan barang baru lagi. Sayang, ya, 20 rakaat bukan sekedar kesepakatan para sahabat dulu ketika zaman Umar bin Khattab. 20 rakaat yang diamalkan oleh guru, ini dalil paling penting buat kita. Karena kita sudah mengikrarkan guru mursyid kita adalah pengersa Ano. Maka dalil terakhir kita adalah apa yang dilakukan oleh Abah, itu dalil kita, tinggal ikutin. Jangan sampai ada ikhwan hari di masjid, di tempat manakiban 20 taraweh, hari kesorangan mah 8 Ustaz. Ini udah gak istiqomah ini. Ada lagi kalau manakiban 20, begitu di rumahnya di masjid neangan 8 bari ngebut. Nah, sugan 5 menit beres gitu. Nah ini gak istiqomah karena gurunya adalah 20. Para bapak dan ibu iwan ahwat rahimakumullah, saking istimewanya Ramadan,
Maka di bulan Ramadan Allah curahkan rahmatnya, dicurahkan, maghfirahnya juga dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita mau nggak? Yang pasti janji Nabi yang wajib 70 kali lipat, yang sunat dibayar jadi wajib. Artinya khotaman di bulan Ramadan nilainya beda dengan di luar Ramadan. Manakiban di bulan Ramadan beda nilainya dengan manakiban di luar Ramadan. Karena ini sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bahagia kita yang masih bisa terus, bisa zikir, bisa khotaman, bisa manakiban sepanjang bulan Ramadan. Karena selain jangankan ikhwan, di luar sana juga udah mulai majelis-majelis taklim kan penutupan biasanya. Mau Ramadan penutupan. Penutupannya makan-makan kemarin. Jadi begitu Ramadan nggak ada ngaji. Akhirnya apa? Muncul dalil tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Jadi tos subuh sare deui. Bahkan bukan tos subuh, tos sahur sare deui. Kenapa? Karena banyak yang ditutup majelis-majelis. Sedangkan majelis manakib nggak ada liburnya. Kenapa nggak ada liburnya? Karena kita butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul yang bilang, al-maghfiratu ghanimatu majalisi zikri. Maghfirah itu cuma ghanimah. Ghanimah itu pampasan perang. Jadi kalau kita perang, yang pasukan musuh kabur, itu suka ninggalin barang-barang berharga. Itu ghanimah namanya. Itu bukan tujuan. Itu mah bonus aja. Tapi gara-gara bonus ini perang Uhud kacau. Umat Nabi, sahabat Nabi di perang Uhud gara-gara Khalid bin Walid, waktu itu belum masuk Islam. Pasukan kafir Quraisy kocar-kacir, ghanimahnya banyak, tergiur, akhirnya ninggalin pos semuanya. Padahal kata Nabi jangan ninggalin pos. Amun cek abah aya nama tonggal leader pokoknya. Jangan ragu. Ternyata tergiur dengan ghanimah, akhirnya turun semua. Sama Iwan juga. Zikir udah alhamdulillah, khotaman udah, manakiban udah, mulai kerasa tuh barokah karomah guru. Dibuka pintu-pintu hikmah. Ade tong lompat karena hikmahna, tadi ditinggalkan zikir. Itu jadi sila mak haji. Narima pasien. Ade, itu emang dari guru, cuma bukan itu tujuan kita. Sama ghanimah juga bukan tujuan. Tapi apa kata Rasulullah? Ampunan Allah itu ghanimah majelis zikir. Jadi dengan kita datang ke majelis manakib ini, yang namanya ampunan itu udah pasti. Tapi ingat, bukan itu tujuan kita. Itu mah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanpa ada Ramadan sekalipun, dengan adanya majelis zikir, ampunan Allah pasti ada. Maka begitu pulang dari sini, malaikat akan bilang, "Qumu maghfuran lakum." Pulanglah kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir diampuni, tuan rumah diampuni. Bari dosana lobaan tuan rumah dipicena ke Allah. Yang diampuni tuan rumah lebih banyak karena pengorbanannya juga lebih banyak. Sampai dikatakan setiap ada tamu datang, begitu pulang tamu di punggungnya itu bawa dosa tuan rumah. Ibu bapak nanti kita pulang dosa Kang Yana keluarga besar mati haji itu ada di punggung kita, nempel semua. Kamu udah mau mobil mah di bagasi naloba di Bang Saat nempel dosa tuan rumah. Mau diapain? Mau dipangmicenkeun, mau dibuang. Nempel sama Allah, ditempelin di punggung kita.
Di tengah perjalanan antara rumah Kang Yana dan rumah kita, oleh Allah diprosesin semuanya dosa. Jadi tuan rumah bersih. Makanya begitu mau mau jadi sesepuh Manakib kan ditanya sama Abah, siap. Kenapa? Fadilahnya Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW pernah membuktikan kepada sahabat, kenapa mesti bahagia kalau ada tamu. Begitu Rasul ada tamu, begitu tamunya pulang, sama Rasul sengaja, sama Allah sengaja diwujudkan. Itu namanya ular kalajengking, itu ngikutin tamu. Binatang-binatang berbisa dari rumah tuan rumah itu ngikut tamu keluar. Rasul cuma bilang, itulah fadilahnya tamu. Semua bentuk yang bahaya di rumah itu dibawa pulang oleh tamu, dibuang di jalan nanti. Alhamdulillah. Maka bersyukur, istiqomah, mudah-mudahan Kang Yana ya. Terus insya Allah ya, yang disebutkan oleh Kang Adis di awal, semua hajatnya insya Allah semuanya emang udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal ikhlasnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pasti Ramadan istimewa. Yuk kita hati-hati di bulan Ramadan ini. Sahur tetap ada, hukumnya sunnah. Mau bulan Ramadan, mau di luar Ramadan, yang namanya sahur hukumnya sunnah. Yang wajib adalah niat. Tapi harus tahu kapan hitungan sahur mulainya. Kalau ibu habis taraweh, bapak habis taraweh ngebaso, niat sahur tekaci. Jam 11 malam makan, lalu niat sahur tekaci. Waktu sahur itu setelah tengah malam. Jadi setelah jam 00 baru dihitung waktu sahur. Jadi kalau sebelum jam 00 berarti itu bukan sahur, ngawadang paling. Ya. Sahur yang terbaik kata Nabi di akhir. Tapi pengertian akhir bukan menjelang subuh. Sama seperti Ramadan tadi, bagi 3 yang adil. 10, 10, 10. Sahur juga bagi 3, dari jam 00 sampai setengah 5. Totalnya dari jam 12 sampai setengah 5 itu 4 jam setengah. Dibagi 3. Jadi 1 jam setengah. Maka 1 jam setengah setelah jam 00, setengah 2, artinya itu waktu sahur pertama. Setengah 2 sampai jam 3 itu waktu sahur kedua. Mana yang akhir sahur? Jam 3 sampai akhir, itu namanya akhir sahur. Maka yang disebut Nabi sunnah takhir sahur adalah mulai dari jam 3. Jadi siapa yang sahur jam 3 ke bawah itu dapat 2 nilai. 1 sahurnya, 2 takhirus sahur. Dan pengersa Abah selalu sahur jam 3 ke bawah. Jadi kita balik lagi, guru lagi panutan. Emang apa ya? Jadi untung jam 12 sahur nanti tekaci tadi itu. 2 kali jam 12 ke jam 3 Oh, 2 kali. Oh, boleh. 2 kali. Jadi emang ada waktunya, Khotaman ada waktunya kan. Panagiban ada waktunya. Semua ada waktunya, tetap sahur juga ada waktunya. Niat ada waktunya. Karena niat itu kan tiap hari, dilakukan tiap malam. Ba'da Isya kita niat nawaitu shauma godin. Sampai jam berapa nawaitu shauma godin? Sampai jam 00. Kalau niatnya udah jam 00 nggak boleh nawaitu shauma godin. Karena harinya sudah berganti. Godin itu besok. Jadi kalau nanti habis taraweh, hari ini hari Minggu. Habis taraweh kita niat nawaitu shauma godin. Saya niat buat besok. Berarti godinnya hari Senin. Tapi begitu jam 00 harinya udah jadi hari Senin. Berarti ketika kita nawaitu shauma godin, saya niat puasa buat besok. Berarti niatnya bukan buat hari Senin, tapi buat hari Selasa. Kan jadi lebay. Senin acan di puasaan geus niat poe Selasa. Artinya kenapa guru nyontohin dengan mudah banget habis taraweh bareng-bareng
nawaitu sauma godin itu bukan sembarangan. Supaya ikhwan akhwat yang awam nggak bingung, udah ikutin guru aja. Habis taraweh niat pokoknya. Nawaitu sauma godin pas waktunya. Sebab kalau sampai nggak taraweh nggak niat, lalu lewat jam 00 baru niat, sahur baru niat, ada salah di situ. Kue Senin niat, abdi niat puasa enjing, berarti kue Selasa puasa. Ustaz gimana kalau sampai saya kejadian gitu? Yuk ganti. Jangan nawaitu sauma godin, tapi nawaitu saumal yauma. Al yaum, hari ini. Saya niat puasa hari ini. Di hati juga beda. Kalau semalam, kalau malam abdi niat puasa enjing. Berarti kalau pas niatnya pas sahur, abdi niat puasa iya. Sebab harinya sedang dijalani. Jadi masing-masing ada waktunya. Ini istimewanya bulan Ramadan. Ini bisa dipakai terus ibu nanti kalau puasa sunnah. Ya, puasa sunnah, puasa qadha, supaya kita tahu. Dan terakhir, orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, kalau sengaja bigoiri udrin tanpa udur, itu mau puasa 1 tahun juga nggak kebales, dosanya nggak kebales. Kalau tanpa udur, kan kita mah udah sempurna semua, akal semua. Kalau sengaja nggak puasa, nggak dibilangin jalik, dosanya nggak bisa ditebus, walaupun diganti yang 1 hari teh diganti dengan puasa 1 tahun, tetap dosanya mah ada. Pak, itu mah bareto abdi tong ini mah udah tobat, jangan diulangi lagi. Tapi tong jadi cengeng. Ustaz boleh nggak kalau saya nggak kuat-kuat banget setengah hari? Nggak boleh. Nah, setengah hari mah puasanya budak letih. Iya mah bapakna budak, nggak boleh. Ya, hati-hati. Tapi kalau ada udzur silakan. Ibu yang sedang hamil boleh nggak puasa? Bukan nggak boleh puasa, boleh nggak puasa. Ibu yang sedang menyusui boleh nggak puasa? Bukan nggak boleh puasa. Karena kejadian di masyarakat biasanya gitu. Jujur, istri saya sedang menyusui, puasa Ramadan. Kata orang-orang di situ, kok puasa? Lagi nyusui juga. Jadi barang aneh yang wanita menyusui sambil puasa. Jadi seolah-olah di masyarakat ada kepercayaan yang menyusui nggak boleh puasa. Begitu juga ketika hamil yang kedua. Ketika hamil yang kedua masih dikontrakan itu Bang Safian. Karena Ustaz mah tere bukan anak macam nate. Ustaz mah gede bukan anak teuy, ini bukan anak teuy. Boga anak kayak dipitnah yang poligami. Kan nasi Ustaz nah gitu lah. Nah, makanya kabeh poligami mah kiai ya. Ustaz ini Ustaz kene. Macam pantes. Begitu lagi hamil puasa, bingung lagi orang-orang di situ dekat kontrakan. Kok puasa sih lagi hamil? Jadi seolah-olah yang ada kepercayaan di masyarakat yang hamil nggak boleh puasa. Padahal bukan nggak boleh, tapi boleh nggak puasa. Artinya apa? Pilihan. Mau puasa silakan, nggak puasa juga silakan. Yang kemarin ke Suryalaya kan lebih 80 km ya. Yang kemarin ke Suryalaya, Ustaz ke Suryalaya? Ya, enggak. Nah, yang ke Suryalaya kan lebih tuh 80 km. Boleh nggak puasa? Sekali lagi, boleh tidak puasa, nggak dosa dia. Tapi tadi pilihan, mau puasa silakan, nggak puasa juga silakan. Coba kira-kira kalau kita ke Suryalaya pas bulan Ramadan, milih mana? Milih puasa, milih nggak? Milih puasa. Berharap bisa buka di Suryalaya lagi ya, lebih indah lagi kan gitu kan ibaratnya mah. Tapi tetap hukum. Seandainya ada yang nggak puasa nggak boleh dicela. Itu hukum. Kayak sholat sambil duduk, sambil diri, hukumnya udah jelas. Yang namanya sholat sunat buat bebas. Diri boleh, duduk boleh, berbaring juga boleh, bahkan nggak sholat juga boleh. Kan gitu sholat sunat mah. Jadi kalau diributin berarti payah kita. Tapi kalau sholat fardu wajib diri. Kalau nggak mampu baru duduk.
mampu duduk baru tiduran. Jadi nggak boleh ngajol. Saya nggak mampu diri Ustadz, saya mau tiduran aja. Tanya dulu, mampu duduk nggak kamu? Kalau masih mampu duduk, tiduran kamu nggak sah sholatnya. Jadi wajib mah ada urutannya. Tapi kalau sholat sunat bebas. Makanya aneh kalau pas yakin itu sholat sunatnya 2, 5, 20, mana ada 8. Ayo saling ngelek. Lumayan gaple ngenangan. Di dia speakernya ngelek udah 8. Di dia ngelek anu 20. Nu dia main gaple. Resep main gaple tak tinggal di pasea. Ini kurang ke pasea. Kita juga sama. Kalau antar Iwan masih pas saya pas sunatan malu. Udah nggak ada waktunya buat berantem hal-hal yang sepele. Yuk sama-sama amalkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa yang masih berapa hari lagi? 17 ya tergantung ya. Oh, tergantung aja. Bisa 17, bisa 16. Pokoknya yuk kayak mesin diesel, usahakan makin kesana makin baik, makin banyak ibadah kita. Yang kemarin baca Qurannya masih malas, yuk sempetin baca Quran lagi. Ya, supaya kita Iwan nggak cenderung cuma jikir-jikir, Quran ditinggalin, baca Qurannya, tetap Quran mah tetap, ya. Insya Allah nanti di akhir Ramadan baru kita panen yang sebenarnya, yaitu nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Emut kayak malam 21 tong poho salat sunat Lailatul Qadar. Untuk ngingetin jangan sampai lupa, walaupun cuma 2 rakaat harus sempat karena dalilnya cuma 1, ini perintah guru dan dicontohkan oleh guru. Yang lain nggak ngerjain, bodo amat, bukan urusan. Karena yang kita cari nanti di hari kiamat adalah guru kita. Kita nggak nyari kiai lain, kita nggak nyari habib lain, kita nggak nyari ajengan lain. Yang kita cari adalah manusia Allah. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan lagi oleh Allah di hari kiamat sambil berdiri di belakang para sahabat menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih hatur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.